Karena gue pernah dengar cerita tuh ada satu teman gue, karena dia emang gak senang sama kompetitornya, dia nyumpain jempolnya patah. Karena gue pernah dengar cerita tuh ada satu teman gue, karena dia emang gak senang sama kompetitornya, dia nyumpain jempolnya patah. Ada terjadi, ada teman gue itu difitnah sama dia. Mana ada gue coba patah, tangan diputus. Enggak lah, karena dulu kan gue emang slap gue jago. Slap nih bang petang jago. Jadi dulu Bang Botem tuh suka main bass, terus ada orang yang jago seumuran dia. Bukan jago, fasilitasnya lebih ada aja. Ya dia kaya lah. Iya, simpelnya kaya lah dia. Masa masih SMA punya bass GL? Gimana? Tapi ternyata kan setelah lihat sekarang banyak orang yang jago, dan itu bukan karena dari alat kan. Banyak kan. Banyak alat itu menunjang ketika lo perform. Tapi ketika lo latihan itu sebenarnya lo emang free will aja, lo dikasih untuk sebisa lo kreatif. Tapi ketika lo perform, ketika lo masuk ke zona-zona industri, ya itu alat memang sangat perlu. Perlu banget. Betul. Dan juga apa ya, skill sama imajinasi. Kan dulu gua juga bass minjem gitu kan. Iya, terus juga latihannya salah, Meng. Dia main bass tapi latihannya manjat gunung 3 kali. Sama push up 100 kali. Sama ini kan gua jadi Saitama. ngambilin kerikil di jalan. Ngapain tuh? Enggak tahu gua juga. Katanya biar makin menunduk makin bagus kan. Iya, biar padi. Biar dibilang rendah hati aja. Ilmu padi. Padahal memang rendahan aja. Dulu kan gue kalau misalkan lo tau gak sih tirai ada tali rapia gitu kan. Dulu gue main bassnya di mana? Di situ. Belajar. Tapi gue inget banget dia main bass tuh bener-bener kayak, mungkin saat itu dia yang belajar sampai les loh. Oh iya. Iya. Oh, lo sampai les tuh? Private gua. Dia private dan diam-diam. Dan itu gue baru tahu. Dan itu bayangin kita berempat ya. Diem-diem dia tau les bass tuh gak ada yang tahu anak-anak. Kayaknya yang tahu mungkin gue doang, karena juga gurunya dia temen lo juga. Gue baru tahu, gue bilang sama Leon. Gue berhenti gue berhenti pas diajarin sama Leon mau lanjut ke apa sih istilahnya? Mau lanjut ke scale baru atau baca partitur. Wih, baca partitur nih kan. Scale baru aja deh, kayak baca partitur ribet gue bilang gitu kan. Nah habis itu ya 1-2 lain hal, akhirnya dia kemana gitu ya. Akhirnya gue enggak lagi, gue cuma 3 bulan apa? Gue cuma 3 bulan. Berarti emang lu seniat itu sama bass ya? Kalau sampai sekarang gue enggak, tapi terus balik lagi. Lo dari hobi musik, bisnis, terus kenapa lo latihan karate? Aikido iya, itu buat apa tuh? Itu sempet tuh. Ini belum ada dibahas ya, Aikido ya. Iya. Bahas itu tuh Aikido loh. Dan dia diam-diam juga, dan tiba-tiba sempet masuk. update status begini-gini, jadi fotonya pasang begini-gini. Buat apa gitu? Biar kita takut. Kan gue bukan karate. Berantemnya sekarang apa? Temu di jalur. Kenapa lo dulu Aikido? Gue pengen tahu. Gini, kenapa gue Aikido, karena kita tuh gak ada yang takut, Em. Enggak. Makanya gue ngambil Aikido. Kalau gue enggak, Aikido, sorry, setahu gue tuh kan Aikido kan lu self defense kan? Bukan self defense. Aikido itu bisa nyerang juga, tapi lebih ke ngunci-ngunci kan? Lebih ke bikin gimana caranya mengandalkan kekuatan musuh. Ya satu, yang kedua gimana caranya ngejatuhin lawan tapi lawan tuh gak emosi. Ibarat kalau Muay Thai atau karate, lo pukul, gue tangkis, gue pukul lagi. Makin emosi dong lo, wah anjir gitu kan. Tapi kalau Aikido pada saat lo pukul, gua alirin tangan lo, gua jangan patahin deh, gua kunci misalkan. Abang. Dia kayak, wah ini orang ada berilmu nih, takut nih gitu. Iya, paling enggak gitu. Ya gitulah. Jadi paling enggak pada saat lu mau emosi udah ke kunci. Nah, di podcast ini baru kali ini kita berantem yang langsung. Iya, let's go. Kita tes drive ya, langsung. Aikido salah. Ini belum ada nih. Perjalanan. Nah, jadi satu itu, jadi gue cuman mau cara ngejatuhin lawan tapi tanpa bikin lawan emosi. Karena lu ngejatuhin lawan, kenapa gak lu fitnah aja tuh? Sama lo omongin di grup WhatsApp. Lu ngomongin di grup WhatsApp. Kantor. Waduh, untung gue udah gak di kantor. Oh iya. Tapi kan jangan deh. Nah, jadi Aikido tuh lebih ke kunci. Misalnya lu digituin. Basically dia ilmu pedang. Basically dia ilmu pedang. Nah, ngomongin bela diri nih. Ngomongin bela diri. Bela diri itu buat lo, Tem, lebih enak buat ngedefense atau nyerang? Defense. Tapi lo pernah pakai untuk nyerang nggak? Karena biasanya harusnya ya pada saat lo udah bisa ngedefense, nyerang tuh udah makin, maksud gue gini,
lu nge-defense nih, plak segala macem nih. Habis itu lu tangkep hal-hal vital dari lawan lu, entah kaki, entah tangan gitu kan. Terus udah di depan mata lu nih. Mukul pun mau cara Wing Chun, mau cara Smackdown kayak pukul aja. Nah, Aikido itu kan menyerang tentang kekuatan lawan, lo balikin menjadi pertahanan. Iya dong. Kurang lebih logikanya begitu. Oke. Nah, lu tertarik gak mempelajari ilmu bela diri yang lain? Iya, jelas. Karena apa yang pengen lo pelajarin, Tang? Wing Chun. Kalau lu pernah juga kan Wing Chun kan? Kalau tertarik gitu. Gaya-gayaan dong aja. Karena Wing Chun tuh yang tangannya begini bukan sih kalau berantem ya? Bukan, itu Vincent Desta. Ini Vincent Desta. Enggak masalahnya gue memperagain begini. Enggak bisa gue. Enggak bisa. Lu kot. Iya, kot aja lah. Gue enggak bisa gue. Wing Chun begini. Kalau Wing Chun tuh apa namanya? Dojonya tuh susah. Ada dojo. Yoi, ada tuh di Alsut ada enggak masalah deh. Sekarang dulu belum ada yang 2017. Tahu gue ya. Ada dulu di Pasar Lama. Tapi itu lebih ke wushu. Iya, kayak lu sholat nih, wushu. Dulu gue denger lo Aikido, lu datang ke tempat-tempat orang gitu, buy one lah sama gua ya, gitu. Bruce Lee pasang DP begini lagi. Bruce Lee kali. Sumpah DP-nya begini dulu. Terus lagi. Enggak ada. Terus ada wushu di Pasar Lama. Terus gue lihat terlalu keras lah. Ini pencarian gue sebelum gua Aikido. Jadi gua memang jadi dasarnya tuh gua mau bela diri karena gua kan jarang olahraga ya. Gue jarang olahraga. Terus gue dapat insight dari mana harus olahraga lah. Jadi biar lebih bugar aja gitu kan. Masa sih? Iya. Enggak masalah lu belajar bela diri karena olahraga. Iya. Bukan karena dulu lu ditonjok terus nangis. Itu iya. Terus nah, salah satunya di podcast ini juga buat dulu yang ajak berantem botep. Oke, live langsung buat bangsat lu. Langsung jar. Nah, kalau orang yang nonton lu mau ngomong apa? Bangsat. Nah, terus orangnya udah jadi preman loh sekarang. Preman pensiun tapi artis. Apa tadi? Sampai lo wushu. menjadi mempelajari bela diri yang lain. Ya, pokoknya dasarnya itu gue maunya olahraga. Seberapa penting sih, Tem? Nah, sepenting ini. Jadi pada saat gue harus gue udah masuk gerbang di mana gue harus olahraga gitu kan. Oke. Terus gue kalau cuman lari terus gue mungkin workout di rumah, kayaknya ya cuman kebugaran aja gitu. Tapi gimana caranya gue bisa sekali dayung 2 pulau 3 terlampaui. Oke. Bela diri kan olahraga juga. Tapi juga gue dapet ilmu seni bela diri juga. Jadi di waktu yang bersamaan gue dapat ilmu seni bela diri dan juga gue dapat kenapa pas seni bela diri harus begini? Ya. Biar apa dong? Biar DP-nya begini. Biar peragaan. DP-nya begini. Bilang gue biar apa sih? Terus balik lagi. Maksudnya bela dirinya begini. Gini. Nah, biar jadi olahraga dapat berisik amat sih. Itu apaan sih? Speaker kali. Ini kali ini miring nih. Nah, terus apa namanya? Jadi kan speaker nih. Dikatain. Iya. Nah, jadi kan sampai lo kenapa bela diri pengen dengan yang lain karena pengen lo ini dengan olahraga lo bilang. Iya. Nah, apakah lo mendapatkan kebugaran seperti yang sekarang? Iya. Dulu sama sekarang beda bugarnya. Pak. Gue begini ini keren gue sekarang. Tapi kalau dulu lo sampai mana sih, kan ada levelnya tuh, ban apa berapa? Gue lupa. Gue masih kecil sih, gue masih dan 8 apa Q dan 8 Q berapa gitu, gue lupa deh. Masih kecil gue sebenarnya. Kenapa lo berhenti? Karena nggak bayaran. Bukan lu kabur. Karena apa ya? Sama kayak Leon aja gitu, kayak mungkin bosan apa gimana kali ya. Jenuh kali, jengah kali lu ya. Iya, enggak. Itu kan Sabtu ya. Iya. Itu Sabtu. Terus kebetulan juga gue kan kuliah Sabtu waktu itu kan. Oke. Jadi nggak keburu aja. Waktu seminggu ya. Nggak datang. Seminggu udah ke depan nggak datang. Akhirnya kayak gue kalau masuk sekarang nggak enak nih. Iya. Tapi kalau gini men, kalau gue lihat itu sesuatu yang udah mulai terlupakan nggak sih di zaman sekarang? Apa tuh? Gue nggak tahu. Gue kurang familiar aja sama orang-orang yang mungkin ya di circle kita nih, di kita ya, yang intuit tentang bela diri. Iya. Mungkin kalau ada sekarang mungkin menjadi martial arts itu keren banget ya. Banget sih. Tapi kayak hal yang tabu aja sih. Buat anak-anak, buat orang-orang sekarang kayaknya ya. Taunya orang tuh penting banget ya. Banyak orang terselamatkan loh dari situ. Oh iya. Karena kayak kasus-kasus kemarin di begal, dia bisa bela diri loh. Itu karena basic di silat kan. Dia ada basicnya. Ada basic kan. Dan mental. Iya. Dan mental. Percuma lu bela diri jago kalau mental lu ciut mah
Karena ada temen gue juga dia silat udah oke lah gitu, di bis dipalak. Iya. Tapi dia nggak ngelawan. Nah tapi pada saat dia bilang nggak ngelawan dan dia kasih duitnya dan premannya cabut, gue di situ ngambil pelajaran. Emang orangnya humble sih. Terus gue bilang atau jangan-jangan itu memang bela diri terbaik memang kayak begitu. Ngalah. Jadi ngalah aja. Jadi artinya bela diri itu untuk lari sebenarnya, bukan buat ngelawan. Ngelawan itu benar-benar kalau udah terdesak banget. Oke. Kalau belum tuh lu udah dipojokin, udah di leher lu udah di nggak bisa gerak, masa lu udah yang nggak gitu dong? Iya sih, nggak mungkin kan tiba-tiba misalkan gue punya ilmu bela diri, gue datang ke abang-abang, weh buy one lah. Itu juga enggak begini. DP-nya begini. DP-nya begini. Biar orang takut. Jadi yang paling oke itu mundur 1000 langkah. Jauh ya? Jangan sok-sokan ngelawan menurut gua. Kalau ada celah untuk lari aja. Karena gini, di Aikido ada namanya O-sensei atau guru besarnya itu namanya badannya kecil. Namanya sampai gue lupa. Jadi itu filosofinya tuh dia pernah dikelilingin sama 10 samurai. Badannya cocok baba. Itu konten. Badannya kecil loh. Komplotan. Apa nih? Bantu dong. Komplotan apa? Enggak, gue gak mau bantu. Gue nyari aman. Nah, pokoknya dia badannya kecil, terus dia dikelilingin sama 10 samurai. Cara itu benar-benar semua pedang udah di badan semua kan. Cara dia lari gimana? Cara dia lari itu adalah dia ambil satu pedang dengan ilmu Aikido dia gitu kan. Ambil satu pedang, dia lumpuhin satu orang, terus dia lari dari celah itu. Dan nggak perlu ngelawan semua. Padahal dia pendekar. Jadi artinya filosofinya ya memang untuk lari gitu. Untuk lari, lu bukan jagoan. Kecuali perang, kecuali hal-hal terdesak itu beda. Ya gitu kan. Kecuali ada alien datang, masa lu harus ya lu lari pun juga sanak keluarga lu bakal dibunuh-bunuhin gitu kan. Iya, makanya kita harus bunuh balik. Jadi kalau masih levelnya preman atau di bis, ya udahlah. Mendingan ngalah ya. Mendingan ngalah enggak sih? Mendingan ngalah daripada ini ya. Iya. Daripada ilmunya keluar kan. Iya, jadi tapi dengan adanya tahu bela diri jadinya juga ngeliat orang tuh jadinya kecil gitu. Cute jadi. Nggak, maksud gue jadi kecil tuh jadi mau orang segede apapun ngeliatnya tuh jadi kita tuh ada wibawa dan nggak nantangin. Ya biasa aja. Gini. Nggak gini juga dong. Jadi pokoknya ngeliatnya ya udah biar di jalan kayak mau badan lo gede kayak apa kayak. Kecuali TNI, gue takut sih TNI. Lu berani? Enggak, skip dah gue. Ya gitu sih. Enggak kan, emang kenapa kok lu takut TNI? Enggak, gue pernah ngeliat video. Ada TNI disuruh ngejagain konser dangdut di daerah Jawa mana gitu kan. Ada yang mabok nih, rusuh ya kan. Polisi nggak bisa ngelerai. Habis itu TNI ngasih himbauan, diam semua, diam, jangan banyak mabok apa gitu kan. Kagak, diam, malah melunjak, dipukul. Dari tangannya ke belakang begini dipukul. Ngayun tuh 3 orang jatuh. Bubrak. 3 langsung. Gila, gue langsung kayak apa ya? Kayak semut di gitu. Iya. Skip deh gue. Pantesan lu pas diginiin TNI lu gini ya, lu jiper ya. Itu buka-buka apa aja, gila. Males gue. Kayak gitu. Jadi gue kalau udah ngeliat kalau di luar ya gue jadi dengan adanya apa namanya tahu tentang bela diri, jadi gue ngeliat orang tuh biasa aja. Sekarang nggak, lo harusnya pas anak-anak yang tadi bentak-bentak lo marah-marah itu, apa lo kok gue lo begini langsung cek gitu. Iya. Kan nggak mungkin deh. Nah gue punya pengalaman nih, gue dari temen tuh kayak gitu. Jadi ribut ya cuy, ribut. Ini bukan gue kan? Bukan. Dia ribut suatu ketika di lo tau daerah Taman Sari kan? Iya. Taman Sari gitu. Dia satu lagi pada minum-minum lah, mabuk-mabuk gitu lah. Nah ada satu lagi komplotan yang bisa dibilang dia ngegangguin lah, maksudnya ngegangguin ceweknya teman gue ini. Cewek teman gue ini, teman gue lagi pada santai, pada minum-minum. Dia mungkin mabuk. Dulu kan Taman Sari itu banyak bisa beli minuman di situ. Minumnya di situ santai. Korea banyak sih. Ya ceweknya digodain, dia sambil mabuk. Terus teman gue nggak terima kan? Dia didorong lah, security rame tuh Taman Sari, rame. Terus sebelum security datang, teman gue ini mukulin si orang mabuk ini. Pas lagi dipukul-pukulin kan, dia jatuh, terus dibangun.
Pas dibangun gue liat dia pasang kuda-kuda gini dong. Pasang kuda-kuda gini kan gue kira wah berat nih gue kira gitu. Jago nih. Temen gue dasar udah emosi kan. Disamper dipukul lagi, dipukul jatuh. Ngapain lah uncu-uncunan langsung aja lah bela diri jalanan. Menang yang Street Fighter tuh menang. Jadi emang cuman bela diri itu kan kita kalau ngelihatnya kan memang udah pasang kuda-kuda udah ngeri kan. Emang cuman ternyata kan emang dasar orangnya udah berani. Tapi memang orang bela diri kalau ribut di jalanan sama orang yang nggak bela diri itu merepotkan pak. Orang yang ributnya gini-gini, terus ketemu sama yang nonjok yang ngayun. Iya sama orang bela diri nih, itu menurut orang bela diri. Kayak Luffy. Menurut orang bela diri, ini cabut aja. Karena merepotkan. Karena bisa jadi kalah, bisa jadi. Karena lu nggak tahu pattern pukulan dia gimana. Nggak bisa kebaca. Dan gue sering lihat itu dari MMA petarung-petarung yang sekolah. Entah ada apa kungfu, ada apa lawan sama Street Fighter jalanan gitu, ada di YouTube banyak kok. Dan memang pukul-pukulan itu beneran yang jalanan petarung jalan itu bisa menang. Karena dia bener-bener nggak bisa ditebak sih. Nggak ribet, merepot asik merepotkan bahasa gue. Ngeribetin lah gitu. Jadi makanya ngeribetin. Kalau tapi lu berdua lu nggak bela diri? Enggak. Gua dulu silat sih. Silat lidah. Kagak, gua bela diri gua kalau difitnah. Gua dulu ikut silat sama imam. Enggak SMK. Gua dulu SMP silat. Terus karena gua denger isu kenaikan sabuknya itu harus kayak lu di malam-malam kayak jurit malam gitu, gua skip sih. Gua orangnya takut mental ya? gitu. Iya kayak lu ditakut-takutin, kayak lu membangun mental lah. Karena gua emang silat ya. Coba dong eksibisi dong, coba depan dong. Silat lidah. Nah, tapi gue kan dulu paskib ya. Gue pernah dipukul gue sama yang ngajar paskib tuh. Oh main tangan ya. Tapi dulu belum bisa viral dong lo. Pukul ya udah. Iya, lu mainnya apa sih paling Facebook, Twitter kan. Enggak Twitter pun juga masih. Nah, sebenarnya juga kalau lo mau lapor lo takut enggak sih? Iya. Takut besoknya digulung. Iya. Dulu kan kayak gitu kan. Kita misalkan abis dipukul lapor, takut lagi besoknya panjang lagi. Digulung atau dikucilkan. Iya gitu doang. Gimana? Gue lagi apa ya? Gue kan emang gue orangnya rese kan, maksudnya berisik aja gitu kan. Dipanggil nih gue anak-anak yang berisik lah, bapau gitu kan. Ada Mus kalau nggak salah. Apa Richard ya lupa gue. Terus habis itu bawa Richard biar exposure naik. Ya, Richard Kalmerix. Enggak ada. Summer minibar. Sama Summer minibar. Enggak ada. Itu kayak mau gua deh. Itu kalau salah mau gua dah. Ada lu ya? Ada gua. Iya, pokoknya itulah. Kagak ada Richard kan? Enggak ada. Ya udah, bohong fix. Terus tapi ada kok. Gitu. Tapi ya terus di lapangan dikumpulin karena udah ketahuan nih orang-orang ini yang berisik kan. Troublemaker lah. Troublemaker. Begini Pak, udah kayak sapi tau gak lu? Buset. Mana baru makan ya kan? Mana ini? Itu editing tadi tuh. Itu itu tuh gue ingat itu yang kita malam-malam terus kita habis makan ternyata pada berisik kan makannya. Semuanya tuh satu pasukan dibarisin pukulin satu-satu. Iya. Gue juga kena di situ. Habis itu bingung mau ngapain kan? Dipukul lagi ngapain nih? Enggak, lu dulu gue masih enggak ngerti gue. Kita dulu kan termasuk bangor lah ya di angkatannya lah ya. Iya. Si paskib dong ngapain gitu loh. Maksud gue kita kan udah jelas ya. Udahlah lo sekolah aja juga malas-malesan kan saat itu masuk jam berapa kesiangan. Ini paskib gitu. Kenapa sih lo bisa paskib? Kalau Komeng kan emang bawaan lo paskib ya kan? Karena keluarga gua kan keluarga gua kan dari udah turunan. Oke, gua paham. Gua juga turunan gua paskib. Lu dari mana, Tem? Paskib. Ini jadi kan gua sempat mau naik bersyarat ya kan. Oke, lu sempat berarti nggak naik. Naik tapi bersyarat. Beda kan? Dihalus-halusin. Nah, naik ya bersyarat. Sekolah di mana sih Bang dulu, Bang? Di Al-Azhar. Nah, terus angkatan jebot. Jebot Q lagi. Iya. Nah, jadi gua pernah apa ya? Tadi apa sih? Gua bilang naik bersyarat. Oh, naik bersyarat. Terus? Ya lu kenapa ikut paskib? Oh, paskib. Skip mulu nih. Pakai apa sih? Enggak cocok ya obat ini. Obat Yosep. Nah, jadi dibilangin sama guru itu kalau gue kan emang bermasalah lah gitu kan. Jadi buat bersihin nama sama nanti bayaran tuh bisa nggak bayar. 6 bulan apa berapa gitu? 3 bulan. 3 bulan kan. 3 bulan. Wih, lumayan 2,5. Wih, lumayan nih kan. Ya udah gue ikut balik tuh. Lagi ya. Balik semua lagi. Karena ekonomi. Melakukan apapun. Bukan begitu karena masuk paskib kan melakukan. Nanti pun kan gue bilang sama orang tua gue bilangnya gue nggak bayar gitu kan.
bukan yang gua bayar terus gua tilep, enggak dong. Oh, tapi berhasil ya maksudnya untuk biar orang masuk Paskib tuh dengan dibilang bayaran nilai bagus. Itu berhasil. Market ketiga Nah, gitu, tapi market faktanya tetap bayar gua, Pak. Iya. Karena kita nggak menang. Karena kita nggak menang. Gitu ya? Jadi terakhir tuh pas kita udah selesai. Prosesnya kan kita udah panasan. Iya, kita pas kita udah selesai lomba, itu tuh akhirnya dikasih disclaimer kalau kalian menang, bayaran gratis 3 bulan. Itu di end. Itu di end. Itu di end. Gua enggak tahu. Itu di end. Pokoknya gue taunya pas udah kelar, semua berjalan udah normal lagi. Terus ya udah, terus dibilangin sama siapa gitu ya, guru apa teman-teman gitu ya. Kayaknya kita bayaran kok masih bayar ya? Iya, gue masih bayar. Kita cuma dibohongin doang. Nah, gue nggak tahu kalau ada cerita itu. Ternyata. Jadi emang sebenarnya tuh syarat untuk kita bisa gratis itu adalah kita harus menang. Oh gitu. Ya. Baru tahu tuh ya. Oh. Ya. Kesel lah. Enggak sih, jadi ilmu apa yang lo dapat? Ada minum bareng-bareng nih, sebotol begini nih, 10 orang nih. Jadi gue tahu tuh cara minum dikit-dikit, gue tahu tuh. Iya kan? Iya. Terus lu ngumpet-ngumpet mau ngerokok. Iya. Jadi nemu strategi baru. Mau mandi subuh yang ngerokok dulu. Iya. Anak SMA memang bangsat ya. Iya. Kangen gak lo zaman-zaman sekolah? Kangen banget sih. Gue kangen ketika kita masih lugu sih. Maksudnya nggak ngerti money, nggak ngerti apa, nggak ngerti percintaan. Gue kangen kayak gitu. Jadi ketika udah pada tahu semuanya tuh udah beda banget. Kalau dulu kan kita cuma tahu satu, pulang sekolah nongkrong. Nggak ada tuh. Main. Pulang sekolah mau cari duit, pulang sekolah mau nggak ada. Pulang sekolah mau pulang sekolah mau deketin ini nggak ada. Taunya pulang sekolah nongkrong, lo nggak nongkrong lo jadi FOMO. Iya. Iya kan, lo kalau nggak nongkrong sehari lo, gue ketinggalan apa? Iya. Gitu. Iya. Dulu aja modal ceban dari pagi sampai malam kita, Pak. Jangankan ceban 7.000 juga bisa. Dan lo tau gak dulu gue tanya sama lo, dulu pas kita nongkrong kegiatannya apa? Gak ada. Hahihi doang. Terus sekarang tidur-tiduran. Dulu kita gak ada tuh main gadget. Gak nongkrong supaya ketemu main game ini, nongkrong supaya nyatu. Gak ada. Nongkrong supaya gak ada tujuannya. Iya. Gak ada sama. Itu gue kangen kayak gitu tuh. Sekarang tuh udah, kalau kita mau nongkrong ya balik lagi, kita kan udah semakin dewasa ya. Cuman ya itu dia, cuman kalau kita ngomongin yang gue kangen, kalau lo nanya kangen gak, gue kangen masa gitu. Kangen dimana kita nggak nongkrong, nggak mikirin mau gimana, udah nongkrong ada aja. Lo mikirin biaya hidup lah gitu. Enggak. Nah itu tuh yang otentik banget. Lu 7.000 aja, kayak lu patungan 2.000 seorang, lu udah bisa dapat something kan. Kayak lu Coca-Cola yang 1 liter, rokok segala macam. Dan lu sadar kan sekarang kebahagiaan orang tuh terukur dari uang. Sekarang kan kapasitasnya. Maksudnya? Dulu 2.000 kenapa lu bisa cukup? Karena PT. Nah, ada patungan. Dengan begitu udah bahagia kan? Banget. Padahal kalau kita maksudnya punya cepet juga bingung kayaknya tuh mau gimana lagi. Iya. Dulu gue pernah megang duit gope sebulan gue, Pak. 500.000. Abisnya sebulan loh, gokil. Coba sekarang. 2 hari. Iya 2 hari. 2 hari seminggu kayaknya ada habis deh. Makan ya. Yang standar tadi. Makan dan pepe. Ongkos gitu. Habis lu. Habis. Dulu kan dulu lumayan lah jual kaos, pernah jual efek yang pernah dibeli dulu gitu kan. Oh iya, lu pernah gue jual kan. Itu juga lumayan lama, terus uang ngeband. Ya gitu lah. Oh iya, menang festival ya? Menang festival. Ada terus teman-teman gue suruh ikut, malah nggak dikasih. Kalian saya bohongi. Oh ini pernah sempat kita mau ada penonton bayaran. Kita di Planetaria di BSD. Oke. Yang kita juara 1 itu yang lawannya Jazz semua. Bukannya kita ada makan-makan ya? Kayak dulu kita respect makan-makan aja. Ya ada. Ada, makan-makan tuh ada selalu kalau menang. Emang jiwa gue jahat. Jiwa gue jahat. Itu udah wajib tuh kalau kita ada apa-apa kayak gitu. Kayak lu celebrate kemenangan gitu ya. Padahal tuh sebenarnya bisa aja kita bagi langsung 3-5. Sama selain itu juga kita bagi-bagi ke anak-anak yatim piatu ke panti asuhan be. Enggak ada. Tidak ada, semua masuk ke perut masing-masing. Enggak ada itu. Semua masuk ke perut masing-masing semuanya. Enggak ada. Pembagian rata di belakang panggung. Langsung ditagih. Gue ingat banget. Bagiannya itu cepet-cepet masih angkat dari amplop. Langsung ya. Itu duit ibu. Maksudnya kan itu duit ini. Maksudnya kan lu mau ngasih ibu lu. Habisin duit ibu. Jangan gantung jokesnya. Habisin duit ibu, duit siapa? Lo duit ibu enggak lah. Jadi duit ini apa? Memang kita ada pembina gitu. Ada pembina lah. Iya, masa lalu ada ceritanya ya. Ada. Ngomongin masa lalu.
Apa itu? Asik. Apa sih dulu masa lalu yang bikin lo kayak, aduh gue masih nggak bisa move on nih dari ini nih, masa lalu yang nggak bisa lupa ceritanya itu apa? Ngeband sih gue. Ngeband kalau Meng? Seluruh, maksudnya nggak cuma sekolah doang apa kayak? Enggak, pokoknya bebas sebelum aja. sebelum JKT sih gue. Momen dengan JKT. Momen dengan JKT. Oh itu zaman-zaman itu lagi rame banget ya? Gue rame banget, parah. Yang orang bilang tuh kalau udah JKT itu sultan tuh orang-orang itu. Iya, karena dulu juga ini juga kan kayak ada sisi obses juga nggak sih? Iya. Sultan. Iya, soalnya apa-apa tentang duit, pakai duit. Iya. Lu ngobrol aja sama membernya 10 detiknya lu bayar 35.000 40.000. Oh, boleh menarik nih. Boleh bilang juga lu termasuk ini Meng ya. Pionir ya, maksudnya angkatan pertama ya? Iya, gue bisa dibilang gue angkatan pertama. JKT angkatan pertama. JKT dari awal debut itu gue udah sorry? 2000 kalau nggak salah 2012. Nick lu apa di situ namanya? Iya. Nick. Oh, lu mengidolakan siapa sih? Masih kontak nih katanya. Katanya Sutirna cakep tuh. Sutirna. Iya. Streaming sih. Kalau nggak salah Neneng. Iya, Neneng PA enggak nih? Injum kali, Injum. Tinggi gede sebelah tuh. Sama karatan dikit. Makan soto pakai tangan kayaknya. Itu kita. Antum apa? Gue. Iya. Yang bisa dibilang itu paling mengesankan lah. Paling mengesankan. Masa sekolah aja kali ya. Terserah lu. Apa ya? Helm gue hilang cuy. Itu helm kesukaan gue banget. That's it. Ya udah itu doang gue. Gue suka banget itu maksudnya. Ya KYT bukan sih? Gue 2 kali. KYT bukan iya, sih? Gue helm hilang sekolah 2 kali. Itu doang sih gue. Lagi zaman sekolah yang helmnya udah yang batok keras dia doang sih. Iya itu lo bagus men. Helm gua dulu nih, helmnya full face gambar tengkorak. Gua giniin helmnya petak kecoa keluar. Minjem sama Meca. Mungkin nggak bisa lupa kayak gitu ya. Nah balik lagi tuh. Tadi sampai mana ya? Gue lupa. Sampai ini. Helm hilang. Iya yang masih. JKT itu kita kan biar orang tahu nih, kayaknya masa lalu kita tuh kayaknya nggak dulu tentang di dalam sekolah doang. Iya. Lo kan juga punya pergaulan dulu kan. Nah, iya. Salah satu JKT nih. JKT. Lo mengidolakan siapa? Gua orangnya sih masih ada sampai sekarang gitu. Namanya Gaby. Gaby JKT dia generasi. Langsung nyanyiin lagu itu. Bersama. Wah. Kau. Gini. Sebel bener gue ngeliatnya. Dia generasi pertama yang sampai sekarang masih ada. Satu-satunya. Belum. Masih di situ kan nggak boleh. Lo pacaran. masih komunikasi dong? Enggak. Enggak. Emang nggak boleh, maksudnya mereka tuh emang nggak boleh komunikasi. Udah kelar mau ngapain? Oh iya. Enggak, masih ada aturannya. Masih di manajemen JKT loh. Oke, paham. Jadi dulu mengidolakan dia dan sampai handshake itu. Apa handshake? Apa sih di salam ya? Maksud gue di salam ya? Gini. Salam. Enggak. Ini horizontal enggak vertikal kan? Beda ya. Salaman aja kayak dia ngeliat bayar. Gua nonton aja bayar. Wajar dong, emang nonton bayar. Ngeliat bayar. Ini nongkrong nih, ngeliat bayar sih. Bayar dulu kalau mau ngeliat gitu. Kayak lu kalau mau ngobrol itu ya lu harus bayar. Tapi budaya begitu terjadi kan di Jepang emang ya? Iya. Itu tuh pertama kali di tahun-tahun itu apa sebelumnya udah ada sih? Kayak sebelumnya udah ada. Kan sebelumnya kan sebelum ada JKT itu kan JKT itu kan JKT48 itu kan sister group AKB ya. Yang pertama itu kan AKB. Gua lupa AKB itu berdiri tahun berapa, dan akhirnya overseas pertama yang lintas negara pertama adalah JKT. Di tahun 2012 itu. Banget sih. Tapi boros Meng ya. Boros. Zaman sekolah loh dia termasuk yang ya boros untuk punya itu. Fotopack. Kalau kita bilang dulu gue lebih baik beli baju, beli apa, beli itu. Kayak lu buat bermusik, latihan band, ya kan? Oh iya juga ya. Iya, dulu masih mending beli alat soalnya. Iya. Dia udah pada beli. Dan gue kayak dulu tuh JKT pada zaman gue ya, zaman sekolah itu kayak gue sekali nonton itu bisa 150 sekali. Maksudnya sekali nonton konser ya? Iya itu konser. Kayak lu sehari kan including lu makan, lu minum, ngerokok gitu. Kayak 150-an gitu lah. Jakarta lagi. Jakarta. Kalau Metos masih dekat, Meng. Iya. Ini DFX aja. Enggak, dulu di Kuningan. Makin jauh ya kan. Di Pasaraya Festival. Makin jauh. Dulu di Pasfest pertama. Terus akhirnya pindah ke Blok M. Sebelum jadi di FX itu kan kasarnya udah teater tetap tuh. Jadi ceritanya udah teater. Nah, sebelum tetap itu kan masih pindah-pindah. Jadi pertama di Pasfest, terus akhirnya di Pasaraya Blok M. Dan gue ya pulang pergi, kadang pulang pergi. Pantas dulu setiap kita ke Jakarta kuncinya di Pada kan. Iya, karena kita enggak apa-apa jalan Jakarta. Buat idol aja bisa melakukan kayak gitu, apalagi buat wanitanya nanti. Oke, buat yang mau sama komen. Iya. Hubungi komen. Jadi yang mau ya. Jadi kayak sisi positif, nilai positif yang gue ambil itu ya gue jadi tahu Jakarta. Iya. Gue jadi punya teman banyak di luar Tangerang gitu. Iya.
even sampai Bandung, sampai Jambi. Masih koneksi sama teman-teman lu yang di Jakarta? Masih. Mereka masih menjalankan itu nggak sih jadi grupis gitu? Siapa? Mereka yang udah selesai. Dulu kan lo JKT-nya apa? Enggak. Teman-teman gue. Ada yang masih, ada yang menyesal. Udah toku dong, sekarang udah pada tua-tua. Iya, ada yang umuran gua, ada yang di atas gua juga ada. Kadang ada yang masih kayak lu, gimana sih, kayak lu kangen suasananya nih, lu datang buat sesekali nonton. Gak semaniak dulu. Masih banyak. Gua pun masih kayak gitu kok. Masih kayak iseng nonton sekali buat ngilangin kangen aja. Tapi dengan lu sekarang udah punya income sendiri, lu masih mau beli fotopack gitu-gitu enggak? Enggak. Gua lebih ke ngilangin kangen aja sih. Kayak gue pengen nonton, udahlah gue sekali cukup. Nonton tapi gak usah belanja? Nggak usah, nonton aja cukup. Kayak ketemu yang gue idolain gitu, gue ketemu Gaby sekali, udah cabut. Handshake sekali boleh lah, 2 juta 3 juta mah. Nggak maksud gue. Fansnya tuh punya ini, punya fetish idolnya masing-masing. Punya idolnya masing-masing. Jadi kayak berasa pacar gitu kan? Iya. Makanya mereka mungkin mereka menerapkan idolnya tuh nggak boleh pacaran. Karena mungkin biar fansnya tuh terus ada. Kalau udah punya pacar, udah punya pacar. Iya, kan gue pernah diputusin pacar gue gara-gara JKT. Serius? Iya, itu gue zaman gue sekolah. Oh ada gitu? Ada. Gue pacaran dari SMP kelas 3 sampai kan kelas 2 nih. Kelas 2 JKT nongol, ya gue sering pulang pergi. Jadi dulu mantan gue tuh lulus SMP sekolah di Jakarta, di Bulungan 70. Karena gue kalau ke Jakarta nggak pernah ngabarin gitu, maksudnya nggak pernah ketemu apa, ya udah kita putus aja demi JKT. SMA labil. Tapi lumayan solid untuk pengeluarannya SMA ya. Iya. Betul sekali. Karena kita sudah hampir 2 jam, kita akan sambung lagi di next episode Basit Corner. So kalau lu suka sama podcast kita kali ini, share, like, dan subscribe. Di mana sih? Subrek di Basit Corner pastinya dong. And see you and ciao.